Halo H63 Friend, welcome to 63 Talk. Di video kali ini kita bacain pengalaman terseram kalian part 2. Bareng gue Virginia dan partner gue Devara. Langsung aja gue bakal bacain cerita pertama. Cerita pertama ini dikirimkan oleh seseorang berinisial KAA. Jadi, dulu tuh, kalau gue nggak salah, gue masih kelas 3 SD. Nah, dulu tuh lagi bener-bener zamannya mainan Baby Alive. Ya, mainan bayi-bayian yang bisa dikasih makan, tidur, minum, BAB, BAK, gitulah. Awalnya sih gue rajin mainin tuh boneka. Tapi lama-kelamaan, ya namanya juga anak kecil. Pasti bosen sama mainannya. Jadi gue udah rada jarang gitu maininnya. Terus gue inget ada satu saat di mana sepupu-sepupu gue pada main ke rumah. Terus kita kayak nonton video horor gitulah. Biasanya kalau lagi kumpul kayak gitu, salah satu video wajib yang kita tonton adalah film Chucky. Nah, abis nonton film itu, kalau nggak salah, akhirnya sepupu-sepupu gue pada pulang. Dan gue siap-siap tidur. Pas mau siap-siap tidur, karena takut abis nonton video tadi, baterai boneka Baby Alive gue cabut. Gue matiin juga tombolnya. Pas malamnya, gue kebangun antara jam 2 atau jam 3 malam. Tiba-tiba, mainan Baby Alive gue nyala sendiri. Sambil ngomong, I'm hungry, mami, sebanyak 3 kali. Gue kebangun, terus gue ambil bonekanya. Gue cek belakang tombolnya, tapi masih di posisi off. Karena gue udah ngantuk banget, gue cuman cek aja tombolnya. Habis itu gue tidur lagi. Gue nggak terlalu mikirin terlalu jauh akan hal itu. Pas paginya, gue inget kalau tombol bonekanya udah mati. Baterainya juga udah gue cabut. Akhirnya gue udah nggak pernah mainin bonekanya lagi. Tapi bonekanya itu gue taruh di atas meja di depan kamar gue, di lantai atas. Nah, boxnya itu transparan. Jadi gue bisa ngeliat tiap gue naik tangga ke atas dan nggak bohong. Kadang itu buat sedikit gua nggak nyaman. Oke, jadi cerita dari si KAA ini menurut lu gimana, Ji? Kalau menurut gue, ini ceritanya kayak kalau lo denger kayak oh cuma bunyi doang. Tapi kalau lo posisiin di KAA ini kayak tiba-tiba boneka lu bunyi padahal udah dimatiin, agak horor sih. Iya, jujur ada creepy. Yes. Dan hebatnya si KAA ini udah tahu itu boneka malam-malam nyala, masih dia simpen. Masih disimpan, hebat sekali. Iya, bagus. Mungkin kalau gue jadi dia udah gue buang kali ya, Ji. Same, sama banget. Oke. Kita langsung move on ke cerita kedua yang akan dibaca. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini pengirimnya dari M. Jadi, aku punya om, dan om aku punya pengalaman horor. Jadi, waktu itu dia lagi tidur. Nah, dia itu ngerasa kalau ada yang bawa dia pas lagi tidur. Kejadiannya jam 2 malam. Dia ngerasa dibawa sama seseorang, tapi nggak mungkin. Tapi mungkin karena tidur nyawanya belum kekumpul, terus dia kayak bangun gitu. Dan pas bangun tiba-tiba om gue itu si M kan pingsan. Nah ini nggak tahu mimpi apa enggak, dia tuh kayak diseret gitu,
kepalanya dibenturin sama sosok yang besar, mukanya hancur berlumur darah. Dan om aku kaget dong, dan dia bangun. Pas dia bangun, yang tadinya tidur di kasur jadi ada di kolong kasur, terus kepalanya sakit pada benjol-benjol. Nah, dia itu cerita ke kakek aku, katanya dia dibawa kalong wewe, untungnya masih bisa selamat dan kembali ke rumahnya. Mungkin gara-gara kaget dan ketakutan, sekarang bicaranya agak gagap gitu. Itu aja sih yang aku tahu soal pengalaman horor om aku. Wow. Menurut lo gimana, Dev? Kalau gue juga pernah denger ada orang yang tidur terus kayak dibawa gitu. Dan dibawa ke tempat yang aneh-aneh. Setuju. Banyak tuh ceritanya tuh orang-orang kayak gini. Dia entah dipindahin, dia tidur di kamar terus dipindahin ke kamar mandi. Tapi ini lebih aneh, dan kalau dari ceritanya sih kan, iya, dan ceritanya ini dia ada buktinya. Si pala omnya ini benjol-benjol. Nah, ini berdampak rada cara bicara. Iya, dan juga cara bicaranya itu dia kena impact-nya gitu. Oke. Serem sih ini. Diajak main malam-malam sama kolong wewe. Waduh. Oke. Lanjut cerita ketiga. Oke, Virginia, kita langsung aja nih bacain cerita ketiga. Ceritanya dari seseorang berinisial C. Oke. Hai Kak, aku punya cerita sedikit tentang rumahku yang dulu. Jadi dulu rumahku itu deket 63. Pas aku kelas 5. Dan rumahku itu deket kebun-kebun gitu. Nah, emang rada serem sih. Cuman karena kakaknya nenek aku tuh bisa yang kayak orang pinter gitu, jadi dibantu dibersihin dari hal-hal mistis. Jadi ya alhamdulillah keluarga aku tuh nggak pernah diliatin yang aneh-aneh gitu. Nah, tapi tetangga aku rumahnya persis di belakang rumah aku, dia tuh selalu diganggu gitu loh. Dan gak cuma sekali. Dan gangguannya itu macem-macem. Gangguan yang pertama, jadi tetangga aku dia punya anak cowok. Nah, pas sore-sore abis hujan sekitar jam 4-an deh, dia iseng moto-moto kebunnya. Nah, pas dia moto, tempatnya tuh kayak pemandian burung gitu. Ya nggak ada yang aneh dan nggak ada apa-apa. Pas dilihat fotonya ternyata ada cewek pakai baju merah duduk di atas pemandian burung itu kayak lagi ngeringkuk. Dan sumpah aku yang ditunjukin foto itu dan beneran ada dong. Sumpah serem banget. Yang kedua, tetanggaku tuh malam-malam dia denger ada suara anak bayi nangis kenceng banget. Dan emang aku punya adik masih kecil saat itu. Cuman adekku yang gak nangis malam itu. Dan keluargaku sendiri gak denger suara itu. Pas tetanggaku samperin ke depan rumahku, suaranya hilang. Pas balik lagi, suaranya ada lagi. Dan ya udah tahu pas itu bukan adik aku pasti. Terus gangguan yang ketiga lebih ekstrim lagi. Jadi malam-malam juga kejadiannya, jam 1-an. Tetanggaku ini emang belum tidur dan dia dengar suara cewek nangis dari kebun. Pas dilihat tahu apa? Mbak Kun duduk di atas pohon pisang dan lama-lama dia kayak terbang gitu dari pohon ke pohon. Tetangga aku panik dong. Terus si Mbak Kun ini malah ngedeket dan ngetawain tetanggaku. Terus dimeletin, sumpah aku yang lagi nulis ini merinding banget. Dan pas bacain Al-Quran dia nggak pergi-pergi.
sampai dilempar obeng pun malah obengnya nancep ke pintu tetanggaku. Paginya aku lihat dan beneran ada. Terus pokoknya bener-bener dari jam 12 sampai jam 4 subuh si kun-kun ini cekikikan. Dan dia berhenti itu pas denger azan subuh. Dan anehnya keluarga aku nggak denger apapun. Dan tetanggaku matanya sampai merah gitu saking syoknya. Ya itu aja deh pengalamanku yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Oke, ini lumayan serem juga ya, Fir. No word dari gue, no Ini word itu. ini FYI ya buat teman-teman yang mungkin baru langsung nonton episode part kedua ini. Ini ceritanya belum pernah kita bacain, jadi ceritanya ini adalah first impression. Jadi kalau ada salah ngomong, betul sekali. mohon dimaafkan First impression. karena kita baru pertama kali baca juga. Nah. Dan by the way, sekarang Iya. hujan, guys. Sekarang jam 8:30 malam. Bagus. Oke. Tadi di ceritanya ada yang abis hujan. Waduh, tapi jam 4-an. Oke, masih aman. Ya. Sekarang jam setengah 10. Biasanya makin malam makin ya nggak sih? Oke. Bener banget. Lanjut kali ya. Lanjut. Oke, cerita selanjutnya. Pengirimnya R. Halo, aku R. Aku mau cerita pengalaman terseram yang dialamin keluarga aku. Ayah aku dulunya manajer di sebuah pabrik gitu, dan awalnya tentram aja, bahagia gitu. Sampai suatu kejadian, di mana ayah gue tiba-tiba suka marah-marah sendiri tanpa sebab, dan selalu bau anyir kalau pulang kerja. Awalnya sekeluarga bisa maklum walaupun dia sakit hati. Tapi lama-kelamaan makin parah. Bahkan ayah dipecat. Kita berobat ke orang pinter dan katanya ada yang santet ayah dan keluarga kita. Tapi yang kena cuma ayah. Saat itu katanya jinnya sudah lepas dari tubuh ayah gue. Dan gue lega. Gak sampai 2 minggu, ayah kambuh lagi, bahkan lebih parah. Di sini beliau muntah paku dan beling jam 1 pagi di depan mata gue sendiri. Yang dulu gue ngira muntah gitu yang cuman ada di film, ternyata beneran real. Ayah dibawa ke orang pinter dan katanya jinnya gak bisa dilepas semua karena banyak banget. Suatu hari gue lagi jagain adik gue yang masih sekitar 8 bulan. Di situ awalnya baik-baik aja dan gue cuma bertiga. Gue, adik gue, dan ayah di kamar karena masih sakit. Pas gue pengen ke kamar mandi buat buang air, tiba-tiba ada suara orang lari gitu. Tapi gue beraniin tetap masuk kamar mandi karena kebelet. Dan pas gue dalam kamar mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi. Kencang banget. Pas gue buka, gak ada orang sama sekali. Gue tutup pintu kamar mandi lagi, dan ada suara kayak nyakar tembok. Pas gue selesai, gue kaget banget depan pintu. Muka ayah pucet, dan beliau ketawa melengking. Gue langsung lari ambil adik gue, tapi ayah gue ngejar. Gue nangis di situ. Adik gue yang lagi tidur digendong pun ikut nangis. Gue manggil tetangga dan nelpon mama yang lagi kerja dan akhirnya jinnya keluar. Itu aja yang mau gue ceritain karena aslinya panjang banget. Bahkan sampai gue ngeliat muka pocong di jendela gue lagi nempel sama jendela. Makasih udah baca. Wow. Lagi dengan Om Pocica. Aduh. Gimana? Mas Dev, Duh. Cerita model-model gini juga sering nih buat orang-orang Indonesia. Santet persantetan masalah kerjaan nih bukan hal yang asing nih. Ada baiknya jika teman-teman iri dengan orang lain berdoa, berusaha ya guys. Iya, jangan disantet, mohon maaf. Ya, tapi hebat si R-nya ini. Si R-nya nih hebat, jujur hebat. Gila. Ayahnya sendiri bahkan sampai
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan mantengin dari part 1. Dan mungkin nih, Devara ada kesan-pesan mungkin? Buat teman-teman, jangan lupa subscribe akun YouTube kita, MPK OSIS SMA 63 Jakarta. Juga follow akun Spotify kita, 63 Talk atau 63 Talk. Dan buat kalian yang punya saran untuk bahasan di podcast 60 Talk ini, langsung aja drop ke kolom komentar YouTube atau bisa langsung DM ke akun Instagram official @mpkosis SMA 63 JKT. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi saya sangat merasa senang bisa menemani teman-teman sampai part 2 ini. Kami berdua undur diri. Hope you guys enjoy and satisfied. See you. Bye. Dadah.